Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari SMK 1 Payakumbuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat teh. Yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pagi hari ini. Kegiatan kita pagi hari ini yaitu kegiatan guru tamu industri SMK Negeri 1 Payakumbuh bersama PT Klorin Digital Media. Untuk kegiatan hari ini akan dipandu oleh mentor dari PT Klorin yaitu Kang Zulfikar. Oke, kepada Kang Zulfikar mungkin dipersilakan, Kang. Oke, siap. Terima kasih. Ayo, ini teman-teman dari eh, DKV sudah ada, dari bisnis retail sudah ada, yang dari digital sudah ada. Apakah Ada dari Kang, itu digital? Ibu Andriani udah lagi di kelas digital itu. Webcamnya belum aktif. Yang mana? Ini yang Ibu Andriani itu lagi di kelas digital itu Kang. Oh iya, berarti suara saya sudah terdengar di semua ya. Eh, Udah, Tunjukin jempol kalau kedengeran suaranya teman-teman. kumpulnya nak. Gini, kedengeran? Oke, sip. Nah, teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi ya sama Klorin. Jadi kali ini kegiatannya itu kita mau cek nih. Total sebelumnya maaf Bu, total kita tuh sudah berjalan berapa lama dari Februari berarti Februari, Maret, April, Mei, sekarang Mei ya. Berarti udah 3 bulan ya. Ya, 3 bulan menuju Nah, 4 bulan. nah, kebetulan sering banget ini dari teman-teman Payakumbuh nge-mention juga ke IG saya. Alhamdulillah laporannya terus jalan. Cuman kali ini karena pembiasaan selama 3 bulan bikin konten itu teman-teman sudah biasa dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para project manager dari teman-teman peserta didik dan guru-guru yang selalu melakukan komunikasi dengan kita ya. Jadi pada kali ini teman-teman saya mau cek beberapa hal dulu. Kita mungkin sampai jam 11 kurang lah ya. Coba ada beberapa hal yang saya harus cek gitu ke teman-teman. Yang pertama, eh, gimana apakah hasil pembelajaran TEFA ini sudah menghasilkan atau mendapatkan outcome dari nanti saya minta dari perwakilan dari DKV sama pemasaran, boleh dari siswanya ataupun dari tim supervisornya dari guru-gurunya. Dari DKV atau pemasaran dulu silakan. Saya ingin tahu dulu beberapa hal tentang apakah sudah menghasilkan outcome atau belum. Outcome itu misalkan dari penjualannya, atau dari penjualan TVA-nya, atau kerjasama dengan UMKM-nya, apakah sudah menghasilkan outcome atau seperti apa? Silakan. Baik Kang. Kalau untuk yang di pemasaran itu, kalau outcome penjualan produk udah ada satu-satu. Belum dikatakan bagus ya. Tapi yang untuk penjualan jasa yang meminta untuk dipasarkan produknya belum ada Kang, belum terjual yang jasanya. Karena sekarang ini anak-anak setiap hari masih praktek. Hari ini juga ya, hari ini startup yang ketiga ya. Ah, masih praktek setiap hari itu bergantian per seminggu-seminggu setiap startupnya. Tapi itu masih di UMKM atau toko-toko yang sudah dijajaki guru untuk bekerja sama.
Tapi yang untuk UMKM membeli jasa itu belum Kang untuk di pemasaran. Sekian Kang. Yang Oke, Kang Sul, baik. Boleh, yang boleh, boleh. Dari DKV. yang di DKV kafe, dan Grafika. ya yang di kafe kemarin proyeknya baru mulai dari sekolah, dan satu lagi mungkin dari koperasi yang ada kemarin proyeknya. Mm-mm. Penghasilannya lumayan lah, satu kali proyek itu sekitar bisa 8 jutaan. Mm-mm. Kami kerjakan Alhamdulillah. baru 2 proyek, jadi anggarannya lumayan lah, untuk 10 jutaan mungkin tercapai. Tapi yang masalahnya kami yang kalau pakai sistem apanya itu kayak video itu yang sering kelupaan kan, karena kesenangan atau terlalu serius bekerja itu. Jadi untuk Mm-mm. videonya sering Mm-mm. kami di DKV dan Grafika itu sering kelupaan untuk mungkin video itu. Itu yang Mm-mm. sedikit Iya. ada untuk proyeknya Wah, gitu. alhamdulillah ya. Jadi dapat dari proyekan koperasi kemarin berarti ya Pak itu ya. Operasi dan sekolah Pak Yaya ya. membuatan surat dan buku itu. Mm-mm. Kalau untuk dari koperasi boleh tahu itu proyekannya membuat apa Pak? Kalender ya, Kang, kalender Kalender. kecil. Kalender Oke, media kayak oke. gini Kang. Kita contohnya kalender Oke, kayak oke, gini. siap. Kalau untuk ini nih, itu kan berarti pelaksanaannya sudah mulai dengan Project Real ya, dan mungkin dari pemasaran juga sudah terjun ke lapangan dan di kafe juga sudah terjun. Cuman titik poinnya untuk pelaporan mungkin ya Pak Yaya ya, bahwa pelaporan itu menjadi poin penting bagi kita dalam TEPA itu sebagai portofolio kita gitu. Jadi kalau anak-anak saat mengerjakan proyek, kalau bisa dibagi tim aja yang misalkan yang sedang mengerjakan dan orang-orang yang memang menurut dari tim di sana kurang untuk hal pengerjaan grafikanya itu bisa dioptimalkan di yang DKV untuk videografinya. Jadi tetap terdokumentasikan kegiatan dan sebagainya itu untuk bisa menjadikan portofolio kita juga. Jadi dibagi aja kalau yang di DKV-nya belum, misalkan belum ada proyekan apapun itu mendokumentasikan hasil TEPA grafikannya. Paling gitu ya, Pak ya. Karena saya update-nya kalau yang tag di sosial medianya Klorin atau apa itu kita ke monitoring juga gitu. Jadi nanti mohon dioptimalkan lagi Pak ya untuk pembuatan konten proses produksinya. Karena jangan sampai teman-teman di sini tidak terlihat gitu proses apa pembelajarannya gitu. Jadi kita kan mau tunjukkan nih untuk proses dari mulai dapat orderan dan sebagainya. Jadi itu aja sih paling tambahannya ya, saya ya. Iya, oke Kang Zul. Hmm. Siap. Usahakan Jadi itu. dioptimalkan kan ada dua tim, ada DKP sama ada Grafika. Jadi yang tim DKP kalau memang belum ada orderan untuk jasanya ya berarti untuk mendokumentasikan yang grafikanya dulu. Oke, oke. Makasih Kang Zul. Kalau untuk pembelajaran dari timnya sendiri ada kendala Pak ya? Misalkan anak-anaknya ataupun ada eh, kompetensi yang berbeda atau komposisi apa timnya yang mungkin terjadi kendala-kendala yang terjadi dari tim project ini. Kalau untuk tim, mungkin gini ya Kang Zul, mungkin dulu kan ada pembentukan kelompoknya di Klorin, itu mungkin pertukaran kelompoknya banyak Kang Zul, karena kita kan terus memantau anak itu kan, kadang anak itu sifatnya ini tidak bisa kalau kita biarkan kelompok yang lama, ada yang tinggal satu orang aja lagi, ada yang tinggal dua aja, selebihnya cabut gitu. Jadi kami bentuk tim lagi, bentuk kelompok lagi gitu. Jadi sudah di rolling ya? Ya rolling terus kelompoknya Kang Zul. Udah berapa kali rolling Pak? Udah 2 kali Kang Zul. 2 kali rolling. Siap. Nih teman-teman nih, Pak Kepala Programnya nih sampai ngerolling-rolling. Ayo semangat bikin ininya, tepaknya. Jangan sampai di rolling terus kan pekerjaannya Pak ya banyak. Bukan hanya ngerolling tim ya teman-teman ya. Semangat ya. Siswanya kan siswanya itu kadang-kadang ya kan semuanya kan kadang
tidak masuk 1 bulan, gitulah. Hmm. Lingkungannya siswanya kan tinggal ada orang tuh cuman kelompoknya tinggal berdua, ada tinggal 1 orang aja, kan nggak mungkin dia kerja sendiri, jadi digabung yang malas tuh dijadikan cuman pelengkap gitu. Nah, ya semangat ya Pak Yaya, ya harus sabar karena Iya. kan guru itu sabarnya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yaya update-nya. Eh, jadi sementara untuk DKV yang mungkin dari manajerial juga kemarin disampaikan Kang, tolong yang DKV juga nge-mention ke kita untuk kita bisa monitoring seperti apa kualitas konten dan sebagainya. Terus yang dihasilkan, saya berlanjut dulu ke pemasaran nih Bu Email. Bu Email kemarin kan ini tim tim digital ya. Halo Pak Sopyan, halo. Halonya ke sini Pak, kameranya di sini Pak. Nah, ke sini Pak. Ah, itu teman-teman yang selalu nge-mention saya selalu lihat video-videonya. Jadi teman-teman nggak apa-apa dibiasakan dulu. Mungkin saya ingin ada satu orang PM Bu Emelda yang bagaimana nih rasanya membuat konten di UMKM, dibiasakan bikin konten, gimana nih apa ya kesan-kesannya lah yang sudah dijalankan selama 3 bulan ini. Kira-kira ditunjuk aja Bu Emel siapa yang mau ngomong atau dari retail satu, dari digital satu. Raup mana Raup? Di belakang aja Raup. Raup di belakang itu ada ya. Halo, Bu. Kang, udah Ya. ditunjuk ini malu dia. Kenapa Ntar malu? Nah, Bu Email sedang uratnya sedang tinggi nih. Ayo teman-teman, ayo. Yang bikin konten sering tuh Mio Digital, terus tuh banyak ya. Nah, saya cek dulu nih. Yang selalu mention ke saya tuh Univer Digital baru sekarang-sekarang lagi nih. Shopsell ada baru sekarang. Ya, gimana? Connect Connect Digital juga sering. Nggak ada Bu yang bisa menyampaikan ini. Saya saya pulang dari Payakumbuh lupa lagi nih. Masa malu-malu ke depan. Kayaknya yang sering bikin konten di Houseware 50K ya. Assalamualaikum Kang, saya Nana dari eh, Startup Master Customer. Hmm, gimana kemarin waktu di UMKM kendalanya apa atau sudah bikin berapa konten? Udah mulai terbiasa Kang, udah banyak muncul ide-ide yang baru untuk membuat konten. Kalau timnya ada kendala nggak? Atau saat terjun ke UMKM ada kendalanya apa? Kendalanya, kendalanya dalam tim kelompok. Nggak ada, nggak ada Kang, nggak ada Kang, Apa? Nggak ada apa? nggak ada kendalanya. Oh, alhamdulillah ya. Nggak ada kendalanya, hebat lah. Oke, jadi teman-teman, sekarang saya izin, kita udah terima kasih. Terima kasih, Sok. Boleh duduk lagi. Nggak usah nungging begitu, nggak usah. Nah, duduk lagi aja, udah. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman, terima kasih dari DKV, teman-teman DKV juga kayaknya udah olahraga ya ini ya. Udah olahraga betul. Nah, udah olahraga, kipas-kipas itu kan ya, pakai AC, masuk angin langsung.
Jadi teman-teman, terima kasih sudah menjalankan proyek pembelajaran TEPA. Cuman sekali lagi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada kendala ataupun teman-teman sudah mulai misalkan eh, art block ya, art block itu kalau teman-teman bingung lagi harus bikin konten dan sebagainya, coba teman-teman boleh yang para supervisor nanti dievaluasi saja apakah seperti Pak Yaya tadi langsung di rolling timnya atau seperti apa. Jadi di setelah materi ini ada yang harus dikerjakan. Para PM ini pada di depan nggak? Para PM-nya? Para PM-nya di depan nggak, Bu Tri? Para PM-nya di depan nggak? Halo? Ini apakah para PM-nya di depan? Nah, para PM coba ke depan. Ke depan. Nah, ke depan. Mana para PM? Oke, yang dari retail PM-nya nggak ada. Project manajernya nggak ada. Kepalanya. Nah, sip. Nah, di depan dulu. Oke. Oke, sip. Sip. Di depan aja biar kelihatan di kamera. Karena kalau di belakang ngantuk. Nah, sip. Oke, saya cek dulu satu-satu. Iya. Lempar-lemparan kursi dulu. Iya, boleh. Tonjok, tonjok, tonjok. Gitu. Sip. Hah? Hmm. Love you sekebon. Ini yang grafika ini juga ini di posisinya di ruangan mana ya? Saya baru tahu kelas 11 teknik grafika ini. Saya lihat punggung punggung teman-teman aja ini tuh. Jadi teman-teman lihat muka saya lihat telinganya teman-teman ini. Soalnya kameranya dari samping. Iya, Yang kelas kayaknya 11 Surya masang kameranya di belakang itu kan. Tapi nggak zoomnya apa. di depan, jadi anak-anak nengoknya ke Kang Jul, Nengok tapi Kang Jul nengoknya ke punggung mereka. ya nggak apa-apa. Nah ini kameranya di sini. Nah 11 teknik grafika lihat. Nah ini samping kiri samping kiri 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 kamu samping kiri nah ini ya udahlah. Nah jadi teman-teman Ini kamera Surya di mana? ya, Pak Surya lagi sakit ya kayaknya tadi. Hmm. Teman-teman jadi izin ya Bu kita materi sebentar yang harus dipersiapkan. Saya izin share ini ya share screen. Nah, sudah terlihat teman-teman, sudah terlihat, sudah. Udah. Nah sip. Jadi teman-teman, ini yang harus kita persiapkan adalah karena kemarin udah biasa bikin konten, nanti mungkin saya akan koordinasi juga dengan para supervisor untuk pelaksanaan ini ya. Jadi teman-teman dalam pelaksanaan pembelajaran TEFA, kita akan optimalkan salah satunya di jurusan pemasaran itu live streamingnya. Jadi kemarin teman-teman sudah pakai pembuatan konten dan tadi juga ada laporan bahwa untuk jasanya belum ada orderan dan sebagainya. Kita akan optimalkan materi berikutnya itu untuk pemanfaatan live streaming. Nah, untuk jurusan DKV dan grafika, kami masih tetap ingin juga yang tadi kami sampaikan, ingin lihat progresnya, bagaimana proses pembelajaran proyeknya itu dibuat oleh orang DKV. Jadi nanti saya nitip juga ke Pak Yaya dan teman-teman itu untuk mendokumentasikannya dibuat semenarik mungkin dan di tag
kepada akun kami untuk monitoringnya. Nah, untuk bagian pemasaran, saya ingin lanjut ke live streaming. Jadi ini yang harus disiapkan teman-teman. Jadi pada materi kali ini saya mau nampilin live streaming untuk TikTok, tapi pada dasarnya untuk persiapan penjualan live streaming itu sama-sama aja. Jadi teman-teman, kenapa harus live streaming? Pertama, interaksinya langsung, penjualannya real time, demonstrasi produk. Jadi karena ini teman-teman dari pemasaran kerjasama dengan UMKM-nya langsung, teman-teman bisa nanti demonstrasi produk langsung. Misalkan penjualan apa eh, gayung, misalkan gayung anti pecah itu bisa didemonstrasikan langsung. Ada feedback langsung, keterlibatan dan hiburan dan membangun komunitas. Jadi teman-teman, secara sederhananya perjalanan pembeli mau check out di online itu seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih yang di pemasaran sebelum live itu perjalanan pembeli itu seperti ini. Jadi pembeli itu mau di Shopee ataupun di TikTok pasti scrolling TikTok dulu. Nah, setelah itu melihat preview live. Jadi kalau teman-teman lihat live streaming itu biasanya ada sebelum diklik itu pasti ada previewnya ya. Nah, preview ini itu menjadi poin penting supaya si pembeli itu masuk ke live streaming. Setelah itu menonton, baru klik keranjang kuning, baru klik produknya, terus menempatkan pesanan, bayar pesanan, baru ada after sale service. Nah, indikator kuncinya ada di sini, teman-teman. Nah, ada di enter room rate. Jadi, kalau teman-teman yang harus dipersiapkan sekarang dari live streaming itu bagaimana caranya saat orang lewat, saat live TikTok atau Shopee kita lewat itu teman-teman harus mengoptimalkan ini, enter room rate. Nah, enter room rate itu gimana caranya teman-teman di live itu harus bisa bikin penonton yang lagi scroll itu berhenti. Lalu ada ini juga click to rate CTR-nya. Jadi teman-teman selama live streaming itu dari guru-guru pemasaran ataupun guru-guru eh, informatika ya atau komunikasi itu teman-teman harus belajar nih pemasarannya itu bagaimana mengkonversi dari orang yang cuma lihat-lihat aja untuk cek keranjang. Lalu ada klik produk, lalu klik to order sama nanti kelihatan nilainya berapa rata-rata penjualannya. Nah, ini persiapannya, persiapan live streaming, pelaksanaan, faktor pengurang. Jadi teman-teman harus tahu ini nih. Nanti kalau sudah melaksanakan pembelajaran live streaming, faktor pengurang sama faktor penambah si live streaming itu seperti apa. Dan evaluasinya seperti apa. Persiapan live-nya berarti karena ini ada di UMKM, saya pingin ngecek dulu apakah di UMKM tersebut sudah ada toko Shopee-nya atau enggak. Kalau enggak ada, silakan dibuatkan. Jadi nanti untuk produknya itu akan penjualannya secara online. Jadi harus mempersiapkan satu akun. Akun ini saya sarankan berdasarkan UMKM. Jadi misalkan satu UMKM-nya itu satu akun dibuatkannya. Jadi setiap startup itu memiliki apa memegang satu akun, satu startup. Jadi misalkan ada dua startup di satu UMKM. Jadi ada di dua startup tersebut memegang satu akun UMKM tersebut. Ini untuk persiapan seller, ini nggak bisa. Ini kru-krunya, nanti ada host live streamingnya, ada co-hostnya, ada moderatornya. Nanti disesuaikan saja sesuai jabatan yang ada di kemarin sudah dibentuk. Terus ada asisten operasional sama manajer proyek, ini PM-nya ya, sama spesialis iklan. Ini yang akan bertanggung jawab nge-up ataupun
pastikan si produk-produk tersebut di etalase selama live. Nah, ini materi ini nanti mungkin bisa difoto atau apa nanti biar teman-teman juga dibaca ya dari supervisor juga boleh nanti dikondisikan. Di sini saya sudah cantumkan host live itu seperti apa. Terus ini nanti host live-nya harus ada juga cara-cara host live yang berbeda-beda. Pertama, host live yang mengedepankan kedekatan. Jadi ya kalau misalkan jualannya perabotan rumah tangga ya dibentuk host live-nya seperti emak-emak tadi yang mau jualan perabotan rumah tangga atau mau elegan atau rendah hati atau mau gaya hypermarket. Jadi jangan tampil di kamera, fokusnya pakai tangan aja. Jadi live-nya kayak live streaming buat cincin atau apa. Banyak kan live kayak gitu. Nah ini tim backliner itu yang di belakang layar. Nah ini persiapan live-nya. Mungkin nanti bisa dikondisikan sama teman-teman supervisor. Jadi setiap kalau misalkan ada empat empat UMKM berarti harus ada ini di studio live-nya ya. Kita akan manfaatkan mulai dari pembelajaran setelah materi guru tamu ini. Terus ini teman-teman, jadi persiapan live itu pertama cari dulu diskon-diskon yang besar. Jadi teman-teman jualan diskon yang murah banget untuk pertama biar si akunnya naik. Jadi coba teman-teman ngobrol sama UMKM-nya, produk-produk apa yang diskonnya besar dan memang ada bonus dan sebagainya. Baru nanti eh, cari produk yang dikonsumsi massal. Jadi tahapannya ke sini ya, ke sini, ke sini, sama ke sini. Jadi untuk pertama sebelum jualannya banyak, tawarin produk yang ini aja. Pelaksanaan live streaming, siapkan strategi, sambut penonton. Nah ini nih teknik-teknik si host live-nya teman-teman. Jadi mulai dengan tepat sapa penonton, sambut penonton dengan ramah, penuh pesan baik, terus jelaskan agenda. Jadi ini udah ada tips untuk para host live-nya. Jadi teman-teman supervisor boleh nanti ini difoto dan menjadikan KPI buat teman-teman ataupun SOP-nya para host live ini. Sama juga ini untuk tim teknis, berarti nanti kalau mau mulai live dipastikan lancar si apa koneksi internetnya, terus kalau bisa nanti kerjasama sama DKV yang proyeknya tadi, bagaimana kualitas audio dan videonya dipastikan jernih ataupun kemarin alat-alatnya kan sudah mumpuni ya, jadi tinggal di setup aja, dicek suaranya, terus gambarnya jangan kualitasnya jangan rendah, terus pantau metrik penonton. Nah ini yang akan saya sampaikan nanti di kepada tim supervisor, metriknya seperti apa. Nah ini teman-teman regulasinya, ingat jangan jual konten produk yang tidak sesuai di live streaming. Misalkan teman-teman live streamingnya mau jualan eh, gayung tapi ember, tapi teman-teman nawarin basreng, teman nawarin martabak Mesir misalnya. Ini nggak boleh. Jadi produknya harus sesuai. Terus ini hati-hati ya, jangan memperlihatkan area kulit di sini. Ini langsung kena ban juga. Jangan ada asap rokok. Terus yang ini yang sempat kemarin juga kan waktu itu kena anak-anak di bawah umur, hati-hati. Jadi teman-teman eh, dioptimalkan jangan sampai pakai seragam karena sekarang di Shopee, di TikTok juga yang kalau menggunakan seragam itu di take down dan beberapa konten kayaknya pakai seragam ya, itu hati-hati aja. Di Instagram masih baik tapi hati-hati tiba-tiba regulasinya berubah.
Terus klaim berlebihan jangan, nanti pas di live streaming, ini produk ini bisa buat kamu lebih ganteng. Nah, itu kan klaim berlebihan ya. Kita beli beli gayung tapi bisa makin ganteng itu nggak mungkin. Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh. Terus aktivitas perjudian nggak boleh. Terus ini reproduksi konten. Jadi teman-teman jangan kalau udah males direkam aja. Nah, itu akan jadi ke-ban juga akunnya. Jadi nanti kalau udah mulai live streaming, reproduksi konten itu, jadi teman-teman videonya diputar ulang di live streaming tersebut nggak boleh. Terus kalau teman-teman izin juga kalau ada merek-mereknya yang memang merek-merek benar luar negeri atau apapun itu harus ada izin merek. Pastikan ke UMKM-nya ini udah ada izinnya belum. Kalau nggak ada izinnya jangan dijual di live streaming. Terus jangan menjelekkan produk lain. Jadi nanti teman-teman pas live itu jangan beli di toko ini, kalau di toko sebelah itu hasil korupsi. Nah, itu nggak boleh. Jadi teman-teman jangan menjelekkan produk lain. Terus konten sensasional, misalkan teman-teman pingin banyak yang nonton, tiba-tiba teman-teman mandi lumpur, yang kayak gitu nggak boleh. Konten berkualitas rendah, nah ini hati-hati teman-teman juga, jangan pakai HP-nya misalkan udah tahu kameranya pikselnya rendah, pakai kamera yang kualitasnya rendah. Nah, kan sudah ada kamera ya, HP-HP yang cukup bagus di sana. Terus konten belas kasihan, jangan ngemis teman-teman. Walaupun ada gift ya, tapi teman-teman jangan biasain nanti menangis, berteriak untuk menarik simpati di live streaming. Produk-produk untuk ini juga hati-hati, produk-produk untuk diet yang kayak gitu nggak bisa, sekarang nggak bisa masuk. Terus konten statis. Nah, ini teman-teman kalau nanti live streaming nggak bisa teman-teman berhenti, makanya harus di sesi. Jadi di sesi misalkan sesi satu jam untuk fast slide-nya, nanti sesi dua berapa jam itu harus di eh, apa ya, harus bergantian, jangan sampai diem lama atau nggak ada fast slide. Ini poin pelanggarannya. Ini analisisnya. Jadi analisisnya yang ini ya, interaksi, penemuan konten, hashtag challenge, kolaborasi duet, promosi eksternal, sama pencarian rekomendasi. Biasanya ada yang sering konsisten live tapi trafficnya nggak tinggi gitu. Yang lihatnya masih kurang. Ini yang harus dioptimalkan. Terus ini caranya. Kenapa harus ningkatin traffic? Jadi secara sederhananya teman-teman, kalau teman-teman makin banyak yang nonton itu peluang penjualannya akan lebih banyak. Ini strategi meningkatkan traffic, melihat cuplikan live stream, menetap di live stream, berinteraksi. Ini yang harus dikejar. Inilah interaksi, JMV, stay duration. Nah, ini yang akan dilaporkan nanti untuk PM. Jadi nanti laporannya kemarin sudah di waktu bulan kemarin tuh saya minta ke Bu Imelda kalau nggak salah untuk pelaporan PM ya. Tapi nanti kita akan breakdown sekarang yang harus dilakukan PM apa. Nah, ini nanti di screenshot hasil live streaming itu seperti apa penontonnya, terus tren performanya, yang kayak gini-gininya nanti di screenshot sebagai bahan laporan. Nah, ini usia, usia penonton, jenis kelamin, penghasilan, pengikut. Oke, paling itu teman-teman dari penjelasan materinya. Nanti mungkin untuk teman-teman di pemasaran bisa dioptimalkan Bu untuk pelaporannya. Kemarin pelaporannya apakah seperti apa ke para supervisor untuk di pemasaran dulu? Ulang lagi, Kang?
waktu kemarin para PM laporan ke supervisor seperti apa? Kemarin Ya, para mm, laporan PM ke kemarin supervisor ya. ya seperti apa? Biasanya, biasanya nih Kang, biasanya sebelum berangkat, mereka kan berangkatnya ke toko itu jam 10. Jadi sebelum Hmm, berangkat itu mereka mendatangi PIC-nya dulu, kemudian menyampaikan apa-apa ketemuan mereka kemarin, kemudian apa kendalanya. Kadang itu contoh, misalnya dia mau moto produk nih hari ini, kemudian handphone kurang mendukung, kemudian nanti kita sebagai PIC memberikan handphone dari sekolah kan ada handphone jurusan. Terus sekarang ini Kang, kalau yang untuk di 11 retail, untuk dua toko yang kami kerjasama, kalau untuk posting konten mereka izin pakai akun mereka. Tapi kalau untuk live streaming, mereka nggak izin anak-anak pakai akun mereka Kang. ya nggak apa-apa. Mereka- Pakai. Jadi nanti untuk live streamingnya itu si setiap startup itu buat buat akunnya dan disiapkan. Nggak usah di TikTok. Kalau di Shopee juga nggak apa-apa. Karena kalau di TikTok harus 600 follower kecuali nanti teman-teman ngebangun akun dulu nih. Jadi pokoknya satu UMKM satu akun untuk live streaming Berarti gitu. sebaiknya di Shopee gitu Kak untuk live streamingnya. Kalau kalau di Shopee sih nol pengikut juga udah bisa live streaming gitu aja. Tapi kalau bisa, jadi gini nanti si si akun tersebut nge-affiliate ke akun tokonya UMKM. Jadi nanti si etalasenya itu diambilnya produknya dari Shopee sellernya UMKM. Berarti Kalau kita pakai Shopee akun Shopee kita ya. Shopee kita dibikinin sesuai UMKM-nya. Misalnya ada berapa UMKM di sini? Kalau yang untuk di retail itu dua, di digital satu dua, di digital dua juga dua. Jadi untuk di pemasaran yang 3 kelas ini ada 6. Nah, berarti buatkan akunnya 6. Jadi si yang startup itu bertanggung jawab live streaming untuk 6 akun tersebut. Clear ya? Baik, Kang. Baik, Kang. Sip. Nah, para PM, nanti, saya akan sampaikan beberapa hal yang harus dilaporkan ke saya setiap minggunya. Itu laporannya via WA. Jadi setiap minggu itu harus ada total konten yang dibuat, terus tuh sesi live streamingnya berapa. Jadi mohon izin, yang dari DKV juga nanti saya kirim juga laporannya, para PM itu harus melaporkan kegiatannya udah bikin konten berapa ataupun progresnya seperti apa. Jadi nanti dikirimkan ataupun teknisnya misalkan laporan hariannya ke para supervisor, laporan hariannya. Nanti laporan mingguannya dikirim ke saya berbentuk Word. Jadi nanti digabungkan, misalkan satu minggu ini diproduksi sesi live streamingnya berapa kali, ada transaksi penjualan atau tidak, terus tim yang hadir siapa aja, itu yang akan dilakukan sama kita. Jadi dimonitoring per minggu. Siap ya? Kang, Ya, monitoring kita sebelumnya kan Kang Jul ada mengirimkan format monitoring. Itu udah diisi sama teman-teman PM, udah diisi, kemudian udah dibuatkan link drive sama Anes di jurusan. Dan kayaknya mungkin Anes lupa itu ngirim link link drive-nya ke Kang Jul. Berarti Kang Jul harusnya bisa meriksa dari situ aja. Nanti diingatin iya. ke Anes dan kemungkinan besarnya ini PM para PM nih banyak yang absen mungkin mengisi laporannya. Jadi yang laporan yang Kang Jul beri kemarin itu udah diteruskan ke siswa, udah ada yang ngisi beberapa. Nanti dicek lagi ya Kang. Insya Allah dalam minggu ini nanti dikirim linknya ke Kang Jul. Nah, boleh kalau kayak gitu. Soalnya selama 3 bulan saya cuma nerima laporannya di mention IG saja.
gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang untuk format yang DKV, Pak Yaya izin saya juga akan kirimkan gimana nanti progresnya yang harus kita buat, dan para PM saya minta ini saya share screen lagi ya. Nanti PM harus bikin konten kayak gini nih. Ini sama yang DKV juga nih bisa bikin kayak gini nih. Kalau yang DKV aman ya. Dadah dulu yang DKV aman. Nah, yang DKV karena tadi pelaporannya kan sama Pak ya udah ada proyeknya nih. Jadi teman-teman DKV dan pemasaran para PM wajib bikin konten behind the scene. Seperti ini contohnya minimal ya, minimal nih sekali lagi, minimal kayak gini. Jadi teman-teman jangan malas. Nanti kasihan Pak ya capek lagi Pak ya. Udah kelihatan? Anggukan kepala kalau kelihatan, anggukan. Oke, sip. Nah, teman-teman kayak gini. Oke. Yang DKV kan tadi udah ada proyeknya ya, betul ya. Jadi tolong minimal saya bisa lihat ini teman-teman lagi ngapain. Itu di tag Bu email nanti ke teman-teman DKV dikirimin tagnya harus ke siapa saja ke saya. Nah, yang dari digital juga sama ya teman-teman. Nanti yang di tagnya selain kontennya tapi behind the scene di sana. Ini para PM paham? Paham? Oke. Nah, teman-teman, sekarang kan kemarin saya sudah selama 2 bulan lah ya di tim pemasaran digital tuh nanti diperhatikan cara nge-exportnya. Jadi teman-teman itu kontennya sudah lucu-lucu, tapi hasilnya burik. Nah, buriknya tuh kenapa? Jadi teman-teman coba nanti kan ada kamera di sana. Coba nanti untuk pembuatan konten bikinlah ada beberapa ataupun nge-export di CapCut-nya itu di 1080. Oh, kalau CapCut-nya harus pro misalkan. Nah, itu coba didiskusikan karena CapCut itu sekarang ada yang 8.000, ada yang 10.000. Jadi teman-teman sisihkan dulu sedikit nanti untuk CapCut Pro-nya. Jangan sampai teman-teman nge-exportnya di 720p, terus di-upload di Instagram, dikompres lagi jadi 480p. Jadi burik banget. Nah, itu yang saya pingin optimalkan ya teman-teman. Jadi kontennya dicek lagi, harus jernih ya. Ekspornya jangan asal ekspor. Kalau bulan-bulan kemarin saya cuman di pemasaran cuman biar teman-teman harus berani dulu bikin konten. Tapi sekarang kontennya harus bagus. Oke? Atau enggak teman-teman diskusi juga sama teman-teman di kafe. Gimana caranya? Jadi teman-teman belajarnya jangan cuman di apa yang diarahkan sama supervisor aja. Gimana sih caranya pas nge-export ke Instagram biar karena kan teman-teman terbatas waktunya sama kita nih. Jadi teman-teman juga harus cari tahu dulu. Teman-teman di jurusan pemasaran itu udah berani bikin konten-konten yang menarik, tapi hasil kualitas videonya masih kurang. Jadi itu jadi perhatian khusus ya, Bu Emil ya. Kan pembiasaannya udah. Jadi kan pembelajaran itu bertahap. Jadi dibiasakan dulu mereka bikin konten, terus Kualitas lagi ya, Kak. kualitasnya kalau enggak pakai kamera cobain, kan kameranya bagus. Jadi pakai kamera cobain, jangan pakai HP itu dan teman-teman juga udah lebih ngerti lah. Saya pokoknya setelah materi ini jangan sampai ada yang ngetek saya dengan kualitas burik lagi ya teman-teman ya.
Itu jadi Oke, concern Kang. juga. Yang di DKV, tolong eh, proses di grafikanya ditampilkan seperti tadi. Kalau kalau perlu Pak Yaya, Pak Gebi nanti dibentuk dibagi saja, misalkan DKV 1 itu untuk proses sebelum apa lagi desain misalkan. Jadi Pak Gebi dan Pak Yaya nanti di tim DKV itu dioptimalkan untuk promosi si produknya grafika itu. Jadi eh, dioptimalkan karena agak sulit kalau kita belum terlihat keluar gitu. Jadi itu titik pesannya. Dan yang untuk pemasaran digital sekarang kualitas kontennya diperbaiki. Mulai dari setelah materi guru tamu kali ini. Dan berarti ada dua Bu yang menjadi fokus. Pertama pembuatan konten yang kualitasnya baik. Silakan para skrip juga cari. Ya wah, kamu ngantuk lagi. Mau ke Jepang kamu ngantuk lagi. Kelihatan ya, kelihatan. Saya tuh nggak tetap sama kok. Saya tuh matanya banyak. Jadi kualitas kontennya diperbaiki. Terus yang kedua untuk jurusan pemasaran, coba dioptimalkan penjualan live. Karena kita nggak bisa terus-terusan untuk bikin konten di sana. Takutnya mereka juga ada evaluasi, kok belum ada penjualan dan sebagainya gitu. Jadi kita optimalkan yang ada di sekolah. Nanti misalkan ke sana cuman buat tag konten berapa, tapi optimalkan sesi live penjadwalannya. Mohon izin ya, Bu Imelda ya. Nanti Bu Anes juga misalnya minta linknya juga untuk monitoring. Berarti ke sayanya per minggu ya. Nah, untuk yang di DKV juga sama, ditunggu minimal kata saya juga. Kalau misalkan tidak ada pelaporan untuk seperti yang di pemasaran, teman-teman silakan buat konten yang bagus, tagnya ke saya seperti apa, seperti yang dilakukan di pemasaran. Karena kami biar bisa tahu prosesnya seperti apa, yang di grafika itu seperti apa. Kemarin tuh yang di DKV itu siapa ya konten itu? Hmm, Teh Hanifah juga siapa yang bikin konten kemarin sampai bagus dari DKV. Itu nanti titip untuk DKV minimal di tag Klorin official. Nanti ada yang anak-anak pemasaran sering tuh. Ada kan listnya ya anak-anak pemasaran ya. Nah itu coba dikasihkan ke anak-anak DKV biar kami bisa lihat prosesnya seperti apa. Dan tadi ada ada informasi dari Pak Yaya teman-teman harus semangat lagi. Dan kalaupun nanti ada rolling, saya mohon izin ke pihak supervisor, silakan lakukan rolling saja. Nanti yang teman-teman supervisor di sana kan lebih ngerti. Ini anak kayaknya diam-diam baik nih, atau misalkan harus di rolling dan sebagainya, silakan lakukan rolling itu, tapi update informasinya tetap harus ada tiap minggu, gitu ya, Bu Emil. Oke, sekarang sudah jam 10. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan mau dari para supervisor ataupun dari siswa. Silakan, sekarang sesi pertanyaan. Nih, yang jarang ngirim laporan. Siapa PM-nya, Bu, yang jarang ngirim laporan nih? Yang PM-nya yang jarang ngirim laporan siapa nih? Ya boleh pertanyaan. Boleh, boleh, boleh. Pertanyaan tuh yang ngacung. Kamu ya? Kamu tuh siapa namanya? Iya, iya, sob. Iya, ya apa? Udah nyala? Apa? Udah Ya, nyala, ada. Kak? Sudah nyala, sudah nyala. Jadi, kata bayangannya, Kak, kami Namamu siapa sih? Namamu siapa? sebelumnya perkenalkan kembali nama aku Ilu. Iya Iluf, ya betul Iluf. Nah, kamu Iluf. Ya, sok Lup, gimana Lup?
Nah, jadi kan kalau tugas kita yang utamanya sebenarnya kan bikin konten ya Kang. Tapi sebenarnya kita semua juga bingung sebenarnya ini yang dipromosin itu apa sih Kang per akunnya? Hmm. Apa kayak satu brand aja atau bisa banyak brand atau kayak gimana Kang? Kalau kemarin sudah coba ke UMKM nggak? Gimana Kang? Kemarin sudah coba ke UMKM? Oh belum belum. Belum. Nah, sekarang karena yang di Grafika tidak ada kemarin dokumentasinya, saya pingin yang di DKV coba itu dulu deh. Itu dulu yang dioptimalkan. Gimana sih proses yang di Grafika tuh pelaksanaannya gimana sampai bikin kalender yang dapat 9 juta tuh itu didokumentasikan dengan baik. Promosiin itu aja dulu. Oke? Oke. Apanya? Udah Ada berapa tim? Lu di ada DKV ada enam berapa Kak. tim? Ada Ada 6. Nah, misalkan gini, yang 6 itu dibagi proses yang project di Grafika tuh ada berapa? Misalkan ada berapa proses, tahapan. Nah, kamu timnya Iluf misalkan khusus di memperkenalkan orang-orangnya, misalkan. Nanti tim Oh, yang kedua khusus untuk memperkenalkan materinya, materi yang di projectnya apa aja, gitu. Jadi itu dibagi 6 ataupun misalkan di proses yang project di Grafika itu ada berapa proses nanti koordinasi aja dengan Pak Yaya. oh, jadi seputar jurusan DKV gitu ya Kak? Gitu dulu kalau belum dapat yang UMKM. Oke oke. Kalau sudah misalkan nanti Ilup, wah Kang ada tawaran nih untuk kita bikin konten di UMKM mana gitu. Nah itu makanya tiap minggu harus laporan biar kita tahu biar kita tahu yang harus dilakukan seperti apa. Nanti para PM-nya, Ilup PM-nya. Iya. Nah, jadi Ilup tuh nanti boleh nge-tag saya di IG ataupun nanti bolehlah melalui Pak Yaya atau Bu email minta kontaknya mau seperti apa di DKV. Cuman saya minimal di IG itu kita ada laporan tiap minggu tuh, oh kamu bikin konten ini. Oke kan. Nggak apa-apa misalkan 1 minggu itu misalkan cuman 2 konten boleh nggak apa-apa. Cuman harus kualitasnya ingat ya kalian anak DKV. Kualitasnya harus baik. Nanti coba minta arahan Pak Gebi juga dari segi sinematografi seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau belum dapat UMKM silakan pasarkan produk DKV-nya, produk grafikanya. Tapi nanti supaya apa? Supaya nanti oh iya nih hasil hasil kelompok DKV itu bagus nih. Nanti ada UMKM yang lihat saya juga pingin bikin ini. Nah, itu baru kepercayaannya. Jadi kita nggak bisa kalau dapat orderan tapi portofolio kita masih dikit. Ya, paham lu? Paham Per, kan? ming- per minggu ditunggu ya laporannya ya. Oke kan? Tanyain ke anak pemasaran ngetagnya tuh siapa aja. Oke. Siapa? Oke, ada Berangkat lagi? Kak. Nih, ada lagi. Boleh tuh dari bisnis digital. Kita ada waktu 725 tahun lagi. Halo, kamu tuh siapa namanya? Lupa lagi. Nggak ada suaranya. Nggak kedengaran suara Arin. Suara Arin nggak kedengaran. Nggak dengar. Nggak dengar. Nggak ada suaranya. Nggak ada Nggak dengar suaranya. Arin. Nggak ada suaranya. Kayaknya mic yang di laptopnya di sana nggak nyala deh. Setting Bukan di laptop mute. tengok Arin. Nggak di mute, padahal di sini juga. Karena pakai infocus Kang. Jadi Oh, ada settingan lagi di apanya, di speakernya. loncat dulu ke retail, loncat dulu, pergi sini. Enggak, yang di laptop aja di sudut kanan bawah. Coba Bu, Atau di kondisikan dulu Bu. mikrofon Zoom. Apakah ada pergantian Bu dari pemasaran tim-timnya? Atau ada yang hilang? Kan tadi dari Pak Yaya ada laporan, ada tiba-tiba hilang. Kalau di pemasaran gimana Bu?
Kang, sebaiknya nih kalau anak-anak lagi bikin konten itu pakai baju sekolah atau ganti baju dulu. Karena saya kadang lucu Ganti aja lihat baju. Farel, ngelihat Raul, Adib kadang pakai baju sekolah kan. Eh, jadi kesannya kurang apa maksudnya ya? Kurang enak aja dilihat. Jadi menurut Kang Ju mana yang bagus? Pakai baju sekolah atau diganti dulu bajunya? Jangan, justru jangan pakai baju sekolah, nanti kena. Kalau di Instagram itu ini ada case ya teman-teman. Kemarin saya ke Balai Bispar, itu tuh mereka bikin konten buat pemasaran digital, tapi teman-temannya pakai seragam, di tag down semua sama TikTok. Di take Mereka down udah ya? bikin di take down, mereka udah bikin 70-an gitu. Itu langsung bilang kan ke saya, langsung nge-WA, Kang, ini kenapa di take down ya? Saya itu pas dilihat konten-kontennya semuanya pakai seragam. Begitu ya. Tapi kan Berarti sebaiknya seragam yang diganti baju sekarang dulu batik ya. itu, seragam yang pakai batik tuh yang nggak kelihatan ini ya. Kalau batiknya yang Iya, di sana sih nggak kelihatan, iya. apa maksudnya tuh kelihatan batik sekolah. Cuman kan bawahnya tuh yang coklat itu bakal kelihatan seperti seragam. Jadi kalau bisa sih ada effort untuk baju. Ini yang mau nanya kemana? Tadi hilang? Ya, Arin tadi mana dia, Fadil? Udah, Rin? Nggak dengar juga, Rin. Bahasa isyarat, Arin. Gimana? Gak bisa di chat aja, di kolom chat aja. Aku tanya di kolom chat. Di kolom chat, chat. Pares, Ilup ditunggu konten helmnya lagi, Ilup ditunggu konten helmnya lagi, helm perusak ketampanan. Ilup atau Mona nih, Kang? Mona mah udah itu mah udah level tinggi lah Mona mah. Mona mah udah levelnya udah susah untuk digeserkan, mantap lah. Cuman ini kualitasnya tim Mona, ini kualitas videonya burik-burik, jadi sangat disayangkan sekali. Kontennya udah oke Isinya tapi bagus ya, Kang. Cuman isinya hasilnya burik ya. burik. Jadi tolong saling berkolaborasi lah ya. Jadi Baik. CapCut Pro cuma 8.000, CapCut Pro cuma 8.000 teman-teman. CapCut Pro cuma 8.000. Oh iya, Hmm. oke. Atau enggak tanya ke anak-anak PKV lah. Jadi di UMKM menggunakan TikTok affiliate. Jadi barang yang keluar juga bukan barang UMKM. Baik, pertanyaannya udah ada di chat itu, Hmm. Kang. Yang promosi bukan barang UMKM sehingga laporan kami oh, jadi mereka juga nggak affiliate ya? Mana Arin, mana Arin, Arin nggak ada Arin, Arin nggak ada Arin, mana Arin, Arin. Jadi si UMKM-nya nggak affiliate juga. Nah itu kalau misalkan UMKM yang affiliate juga agak bukan UMKM ya, harusnya kalian udah bisa nge-affiliate kayak gitu. Jadi live streaming itu dengan eh, ya seperti yang kalian dilakukan. Nanti live streaming ini itu bakal seperti UMKM yang Arin, kelompok Arin kerja di sana. Kalau boleh tahu nih, ini jawab iya atau enggak aja. Di di UMKM atau di affiliate sana, kamu bikin konten nggak? Jadi TUK ko Nggak. dibuat lo sebanyak masuk Sebanyak TUK apa, Bu? TUK orang apa ko bagaimana? Bu Yu, Hmm, suaranya Bu Yu. TUK sejunjuang. Bu Yu, ya, Bu Yuldawati, suaranya kedengaran Ibu. sebanyak UTKT. Jadi Arin, ngangguk dulu Arin. Jadi di sana jualannya produk apa? Eh, perabotan, Bu Imel?
Ya Kang? SPP-nya siapa? SPP-nya siapa? Di digital, ini admin digital ini. Ibu Rika, Ibu Yul, Pak Sofiar. Ibu Yul, kalau Bu Yul, Ya, Mas. halo. Ya, Kang. Ah, kalau untuk UMKM, eh ada bisa bisa ngobrol. UMKM-nya Arin itu produknya apa nge-affiliate-nya? Produk. Kayak kalau itu kan apa ya produknya ya kalau dilihat itu parfum gitu, make up gitu. Oke, oke, oke. Sip. Saya mute dulu ya, saya mute dulu ya. Nah, harusnya teman-teman yang di bisnis digital tuh harusnya sudah bisa seperti itu. Jadi, live streaming sekarang itu dibentuk supaya nama afiliatnya apa? Yang kelompok kamu? Nama tokonya itu Iya. bukan nggak sih? Nama yang punya aksesoris. Oke, sip. Jadi, teman-teman harusnya nanti UMKM-nya Bu yang bisa punya. Terus kemarin kamu di sana nge-live atau bikin konten aja? Nge-live nggak? Live kan tapi di IG. Oke, sip. Nanti untuk yang seperti itu coba kalau affiliate kan bisa ya, nggak usah di toko tersebut aja. Jadi nanti di live streaming ini UMKM kalau mau pakai UMKM, Bu Email, Bu Yuldawati dan semuanya kalau mau pakai UMKM yang memang punya stok. Tapi kalau memang UMKM-nya itu dia nge-affiliate juga, kita bisa bikin seperti itu. Nah, tujuannya live streaming itu nanti nge-affiliate ke sana. Ya, email dan kawan-kawan. Bu Halo, Yodawati. ya. Ya, jadi nanti tujuannya itu membuat seperti itu. Jadi affiliate marketing itu dioptimalkan melalui live streaming. Jadi Arin udah nyobain live Oke. streaming kan? Nyobain live streaming Arin? Ada berapa transaksi yang di CO? Belum pernah. Selama live belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi nanti kita optimalkan di sekolah dengan fasilitas yang ada di sekolah live streamingnya. Nanti untuk UMKM harus ada yang punya apa namanya itu stoknya. Jadi nanti kita nge-affiliate-nya ke toko, misalkan Housewear 50K punya toko Shopee-nya. Nah, itu affiliate-nya ke sana. Paham ya, Arin? Begitu. Bu Email, Bu Yuldawati. Gimana ya? Paham? Kang, berarti kita bikin nih akun TikTok, akun Shopee, terus kita linkkan produknya ke toko, Toko, gitu betul. ya? Betul. Berarti kita nggak bikin keranjang sendiri ya di Kang, Shopee kita? un- Enggak, tapi kita melinkkan untuk bikin akun akunnya ke Shopee itu, Kang, kendalanya mungkin di ini kan minta NPWP, terus minta KTP juga, KTP-nya harus 18 tahun ke atas. Betul. Sementara anak-anak kita belum ada. Kemarin sudah coba ditawarkan ke Dudi, nah Dudinya juga keberatan untuk buat akun Shopee. Ya, kalau tapi akun Shopee-nya Dudinya punya nggak? Dudinya Kok punya nggak Putri akun hilang Shopee-nya? suara Putri? di Nah Pretty itu, ada, di Pretty Shop ada. Kalau yang di nah Pretty Shop ada, cuman mereka nggak izin anak-anak kita menggunakan akun mereka. bukan izinnya jangan menggunakan akun Shopee mereka, tapi izin nge-affiliate ke akun Shopee mereka. Putri Ataupun, betul ya soalnya. ataupun begini caranya, izin
ngambil sampel, Hmm. izin ngambil sampel untuk live streaming. Jadi kita jualan aja, tapi jualannya di live streaming kita gitu. Tapi produknya dari mereka. Akunnya apa, Jadi Kang? akunnya akun kita. Jadi misalkan Shopee. ada Shopee aja, kalau TikTok harus 600 follower dulu, Bu. Kecuali gini nih, teman-teman mau pakai TikTok, tapi harus si akun TikTok itu harus gimana caranya bisa 600 follower. Jadi teman-teman supervisor di sana bikin 4 akun TikTok untuk jualan sesuai kategori UMKM dan dilakukan namanya tuh pembuatan akun. Jadi nyari followers, misalkan follow dulu sama orang tua, di-share dan sebagainya, dibentuk dulu akunnya tapi organik, jangan beli. Nambah follower. Hmm. Ya, kalau di Shopee bisa 0 follower pun bisa live. Jadi yang 4 akun Shopee itu bukan dibikin sama anak-anak gitu. Jadi misalkan sama gurunya nih, para supervisornya bikin akun Shopee sesuai kategori UMKM-nya. Cuman yang kategori UMKM yang apa? Yang kelompoknya Arin nggak bisa karena dia juga afiliator. Begitu Bu Yul. Iya oh ya, yang satu lagi, iya ya, yang kelompok apa juga, kami juga afiliator itu kan, di akun Shopee-nya ada, tapi afiliator juga. Yang Jangan. kelompoknya BD juga, yang di Banana Harus yang Aksesoris. jadi Berarti itu enggak juga bisa dipakai. yang kita buat itu yang di kita bikin akun afiliator sendiri. Begitu, Bu Yul dan teman-teman. Aman? Kita coba. Halo? Halo, Kang. Putus-putus, Kang. Jadi Halo? ada enggak nyambung informasinya. Sinyalnya hilang-hilang. Halo? Aman? Iya, sekarang ada kedengaran. Nanti ngomong Kang, hilang-hilang dia sinyalnya. Entah kami yang sinyal kami mungkin. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kita masih ada waktu. Untuk teman-teman juga boleh silakan bertanya lagi. Saya cek ya, teman-teman, saya lihat dulu. Apakah teman-teman PM-nya nih? Silakan teman-teman PM, ada yang mau dibicarakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 775 tahun lagi. Sampai kapan selesainya itu, Kang? Ya, silakan dulu ditanyakan dulu. Saya absen ya. Saya nggak akan lupa nih nama-namanya nih. Untuk manja, mana nggak ada suaranya nih, manja. Ayo, manja, gimana nih? Ayo, 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 ribut, ribut. Manja, kenapa diem-diem baik, manja? Pak Aldo. Pak Aldo tiba-tiba on cam kan, saya kaget. Gimana nih, teman-teman? Oh iya, mumpung ada Pak Aldo nih. Pak Aldo, tadi yang di DKV, itu yang di DKV kan belum ada UMKM ya? Ya, Pak. Ya. Nah, untuk memperkenalkan, ya maksudnya tuh portofolio sebagus apa, gimana sih hasil DKV-nya teman-teman. Jadi teman-teman tadi saya minta ke Iluf buat
ngepromosiin proses Teva-nya yang di Grafika, Pak Aldo. Gimana Pak? Eh, Mm-mm. Pak Aldonya pergi. Ilup, Pak Aldo pergi, Ilup. Ilup, Pak Aldo pergi. Ilup ini Pak Aldo pergi. Cari Pak Aldo, cari Pak Aldo. Nggak kelihatan, Lup. Kamu nunjuk-nunjuk itu juga aku nggak kelihatan. Langsung pada tutup mulut ini kameranya diarahin. Kenapa? Tutup mulut, udah nggak akan kecium baunya juga. mau kan? Gimana Pak Aldo? Terkait dengan yang Kang sampaikan tadi itu, jawab pertanyaan Ilmu juga. Mereka memang terkendalanya di menentukan apa yang mau mereka jadikan produk. Mm, pasti, karena kan kalau DKV jasa juga ya. Jadi untuk sekarang perbanyak portofolio dulu Pak Aldo. Perbanyak portofolio, memasarkan produk grafikanya nih. Daripada harus cari-cari nanti agak sulit juga, pasarkan produk grafikanya, bikin konten tentang produk grafikanya. Cuman kan di grafika tuh nanti ada tahapan-tahapannya tuh, dibagi sesuai 6 kelompok yang di DKV. Jadi misalkan kelompoknya Iluk mau fokus untuk ngeliatin bagaimana peralatan atau apa yang mau di-highlight gitu. Aman ya? Nih para PM, silahkan. Siapa lagi ya PM-nya tuh? Ada Laura, ada Rahmi, kemana ini pada nggak ada anak-anak digital tuh Laura, Rahmi, terus ada Mona, ya udahlah Mona. Pares, mana Pares? Pares mana Pares ataupun Mutiara? Oh iya Mutiara, mana Mutiara? Tidak ada, malah kameranya, malah kameranya Kang Jul, hilang. Ya. keluarin ikut nggak untuk LKS Digital Marketing? Itu Mutiara Faiza utusan SMK 1 Payakumbuh. Eh, apa maksudnya LKS pemasaran digital? Ya, Lihat aja nanti siapa di sana. Nanti kayaknya lihat ada aja. ya dari Eh, keluarin ya. itu kalau Keluarin kalau dulu kalau gitu. kalau film itu nggak boleh di spill dari sekarang, itu nggak boleh. Ya kita anggap aja kita nggak kenal kan. Nah, nggak boleh, soalnya nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ini mah saya ini saya nanya Teva dulu ya. Kalau di LKS itu saya tidak boleh jawab, tidak boleh jawab. Ya, berarti ke Bandung, eh Belum. ke Provinsi dulu. ke Jawa, ke Jawa. Provinsi dulu kan. Iya Ya, kan? Di ya Bogor ya? provinsi dulu. Ah, Di Bogor ya? Provinsi dulu. Di Bogor nggak? Enggak, biasanya enggak, Kang. Biasanya Kalau online saya aja. sih, kalau kita sih di provinsi kayaknya ya, kita di provinsi. Cuman nanti kalau di nasional ya, semoga bertemu aja. Biasanya kalau nasional kemana? Ke sini kan? online ya. Kalau kemarin-kemarin online Online. kan. Ya, kita lihat saja. Kemarin nggak ada yang ke Bispar ya? Hmm. Yang PM enggak ada ya. Nggak PM ada ya. Karena biayanya mandiri, Kang. Karena saya ada di Bispar kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Kan udah ada kerjasama ini ya, kayak Kumbukumanya ya. Ini nggak ada ini PM yang lain, manja nggak ada suaranya, manja nggak ada suaranya, malah hilang kameranya ini yang di digital. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan gitu. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Kang,
Yuk. Saya nanya lagi lah. Tadi terputus sinyalnya hilang-hilang, jadi informasinya tidak sampai. Hmm, Nah, untuk kita untuk promosi itu kan tadi kita pakai akun Shopee. hmm, Nah, akun Shopee itu kalau kita pakai akun Shopee Dudi kebetulan Dudi yang saya bimbing itu dia tidak punya akun Shopee, yang adanya cuman affiliate. hmm. Terus kalau kita yang buat kan, kalau kita pakai akun anak itu terkendala di NPWP sama KTP. Terus Betul. gimana tadi solusinya Kang? Itu hilang tadi sinyalnya jadi tidak jelas. Ya, solusinya nanti tim supervisor buat 4 akun. Mau itu Hmm, Shopee atau hmm, TikTok, mau fokusnya di mana. Tapi kalau bisa dua-duanya sih. hmm, hmm, Jadi si Shopee-nya itu atas nama akun sekolah lah, misalkan. Cuman kategorinya sesuai UMKM. Kan di sana tuh ada yang aksesoris, betul kan? hmm, hmm. Ada yang Iya. aksesoris, ada yang baju, ada yang Hmm, perabotan rumah tangga. Nah, jadi 4 akun dengan niche yang berbeda-beda. Misalkan akun khusus jualan perabotan rumah tangga. Nama akunnya hmm, apa? Misalkan Payakumbuh Wear. Boleh, tapi kerjasamanya dengan UMKM di sana. hmm. Payakumbuh Houseware atau SMK 1 Payakumbuh Houseware. Tapi kalau SMK nanti kenal. Jadi maksudnya ada si akun tersebut itu eh, bisa dipakai ke generasi selanjutnya. Makanya dibuatnya jangan sama timnya, jangan sama anak-anak, tapi dibuat sama supervisornya. Jadi yang tahun berikutnya itu akan melanjutkan akun tersebut. Hmm. Gitu, Bu. Misalnya Berarti Bonaya All Shop ya, Bonaya All Shop. Karena kita Bu Ultri kemarin udah nyariin nama buat digital marketing SMK 1 itu namanya Bonai. Nah, itu Eh, kan satu akun tuh harusnya Bon Ai itu jangan jangan bikin satu akun untuk beberapa UMKM. Jadi harusnya sesuai UMKM, jadi sesuai kategori UMKM-nya. tapi kan Misalkan ya, eh, untuk buat satu akun itu satu KTP, satu NPWP itu satu akun. betul. Berarti Di kita sana kan kerjasama. Hah? itu ada berapa guru Bu di sana? Ada berapa guru di sana? Oh iya, iya Kang. Kalau satu startup itu dua startup satu guru. Berarti di satu kelas itu ada 6 startup, ada 3 guru. Enggak, maksud akan nih guru SMK, Mel. Oh, Ya ya. Jadi Aja lah kan jawabnya. untuk bikin 4 akun ya harusnya masa harus minta akun KTP-nya ibu kepala sekolah. Jangan dong. Bisa, boleh aja kalau kelas sekolahnya mau. Gitu ya. Jadi akun itu dibuat sama gurunya. Nanti itu menjadi alat prakteknya siswa. Hmm. Begitupun sama di DKV juga gitu. Nanti akunnya yang bisa jualan produknya karena teman-teman akun itu harus satu niche. Satu niche itu satu kategori lah. Jadi jangan sampai misalkan ini akun jualannya pemasaran tapi menjual banyak produk. Nah itu tuh kayaknya algoritmanya nggak akan nyampe gitu. Boleh deh, boleh KTP siapa? Asal jangan kan asal jangan gini kan di foto KTP-nya gitu kan, dipinjol. Bisa dibuatkan lah. Bu Anes bisa ya, buatin akun ya, tolong. Dan jangan lupa kirimin drive-nya. oke Kang, di note ya, dicatat ya. Oke. Hmm. Gimana Bu Yul? Aman? Insya Allah, Kang. Kami Nah, ada 100 di sini, 100 lebih. nah gitu ya. Jadi berarti bisa 100 kategori di sana. Insya Allah. Ya, itu ya. Jadi teman-teman bikin 4 akun dan 4 akun itu nanti bergantiannya ya kayak misalkan satu UMKM ada 2 startup, berarti satu akun itu dipegang sama 2 startup tersebut. Clear ya? Hmm. Oh ya, Kang. Kita Hmm? akunnya nanti kita buat affiliate. Ya, Penjualan langsung atau affiliate? Affiliate aja ya.
affiliate aja. Tapi kalau misalkan nih ada si UMKM-nya, udahlah karena banyak juga tuh kirim barangnya dan sebagainya itu Hmm, nanti bisa aja kita yang ngirim barang kan ada logistik ya di sana ya. ada. Nah, nanti ke depannya begitu rencananya. Jadi supplier aja dari UMKM itu. Cuman kan kalau belum bisa ya nggak affiliate aja. Iya ya. Jadi rencana ke depannya itu dari kemarin kan biasa dulu bikin konten tuh selama 3 bulan. Nah Mm-mm. sekarang guru tamu lagi harus biasa tuh marketing affiliate. Nanti ke depannya kan elemennya udah banyak tuh ada DKV-nya, ada grafikanya, ada pemasarannya. Nanti harapannya itu ada logistiknya. Logistik ada kan ya? Ada. Nah, jadi harapannya tuh si SMK satu Payakumbuh itu nanti sellernya bisa jadi punya akun seller aja, tapi suppliernya itu dari para UMKM di sana. Iya. Cuman kan itu harus dibiasakan dulu, tim marketingnya harus kuat dulu, dari tim DKV-nya harus kuat dulu gitu. Jadi karena ini pembelajaran, ya prosesnya kita nggak bisa langsung singkat kayak di industri. Jadi teman-teman harus dibiasakan dulu nih tujuan ke depannya kita akan seperti apa dan si DKV juga sedang pembiasaan dulu, yang grafika udah mulai produksi seperti apa. Jadi elemennya kita bisa utuh semua jurusan nantinya. Nanti ke depannya harapan saya itu di SMK harapan kami dari PT Klorin di SMK 1 Payakumbuh itu UMKM yang ada di sana menitipkan produknya ke SMK Negeri 1 Payakumbuh untuk dijual. Dan logistiknya, JNT-nya sudah ada. Apa? JNE ya? Di sana JNE ya? Logistiknya ke JNE bukan? JNE Iya. Kang, JNE. Nah, jadi sebenarnya proses-proses nanti yang packing dan sebagainya udah bisa semua jurusan. Cuman kitanya harus pertama kebiasaan monitoringnya nih, laporannya teman-teman nih, yang dari teman-teman peserta didik juga laporannya itu harus harus dibiasakan, nah, supaya kita tetap bisa evaluasi terus, ya. Iya. Nanti pengirimannya bisa langsung dari SMK. Jadi semua TEFA-nya itu udah TEFA sekolah. Tapi untuk membentuk itu kan sama seperti DKV hasil outputnya. Yang DKV juga harus bisa bekerja sama bagaimana pelaporan dan bagaimana sih bekerja sama dengan orang marketing. Nah, nanti untuk mencapai seller yang bisa kita kirim sendiri, itu tuh nanti kerjasamanya dengan logistik. Jadi, elemennya udah utuh di SMK 1 Payakumbuh tuh. Cuman kita harus satu-satu dulu nih, dibiasakan dulu pembiasaan pekerjaannya seperti apa. Nah, hari ini teman-teman dari digital dan pemasaran retail dibiasakan kita penjualan secara online dengan marketing affiliate. Jadi programnya akan berkelanjutan. Kalau misalkan ada kesempatan lagi kita bisa ketemu ke sana, saya pasti akan mempersiapkan hal-hal ini, Bu Email. Mempersiapkan eh, apa ya, elemen yang harus dikerjakan dari semua unsur. Yang sampai nantinya tuh semua UMKM yang ada di Payakumbuh tuh nanti menitipkan barangnya untuk dijual gitu di sana. Karena JNE-nya sudah ada, perkantorannya sudah ada, terus tuh DKV-nya ada. Ini udah lengkap semuanya gitu. Tinggal kita belajar apa dikuatkan dulu masing-masing. Paling itu kebayang ya Bu Yul, Bu Email, Pak Yaya dan Pak Aldo, Iya. kebayang ya ke Kebayang. depannya? Ya, Kebayang, Kang. ya karena kita nggak bisa kalau misalkan harus cepet-cepet nanti ada yang kesandung. Tapi kalau misalkan kita proses, ada step-stepnya, nggak cuman apa event ada bantuan event ya. Kita harus per proses supaya nanti Eh, Teva-nya itu berjalannya enak gitu. Ada lagi? Ini kita punya waktu 10 menitan lagi. Ada lagi? Cukup? Cukup hmm, kayaknya Kang.
Iya, cukup mungkin, Kang. Oke, itu nanti yang pelaporan buat tim DKV saya optimalkan hari ini saya kirim Pak Yaya nanti untuk pelaporan mingguannya formatnya seperti apa. Jadi para PM harus terbiasa dulu ya buat laporan minimal ke gurunya Hmm. yang sudah dilakukan. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Pak Sofiar mungkin ingin bertanya Pak Sofiar? Ya ada Pak Sofiar? Waduh, Pak Sofiar nggak ada. Pak Aldo aja deh. Pak Aldo ingin bertanya. Pak Aldo. Pak Aldo sehat. Pak Aldo kayaknya lagi sakit ini Pak Aldo. Agak flu. Pak Aldo sakit terus. Pak Yaya ini gimana Pak Aldo sakit Pak ya? Harusnya Pak Aldo dikasih vitamin Pak ya. Pak Aldonya Pudingnya kasih ya, vitamin. pudingnya dilebihin ya, Kang. Oke. Baik itu aja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita balikin ke Teh Ayu. Teh Ayu. Oke, baik, Kang. Izin, Kang, mungkin sebelum ditutup, mau dokumentasi dulu. Oh iya bener. Teh Ayu itu aduh dari tadi. Kita foto-foto. Oke, boleh, teman-teman. Lihat Hmm. kamera semua ya. Allahu Akbar. Mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu. Teman-teman dari bisnis digital. Ini bisnis digital kayaknya kameranya bermasalah ini, Teh. Oh iya, Ini baik. ikut buka ini. Dia Oke, baik. Izin ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh keluarin? Cek. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. sama-sama, Teh Ayu. Baik, terima Ya, kasih. semangat ya. Semangat ya. Terima kasih Teh Ayu. Ya, Teh Ayu. Teh Ayu ya. Baik, mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman dari SMK 1 Payakumbuh. Terima kasih juga kepada Kang Zul yang sudah menyampaikan materi untuk hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Sih, Sama-sama. semoga bisa main ke sana lagi ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.